Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mufti Aisyah dari kelas 10-1 sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Ciamis. Di sini saya akan menjelaskan tentang salah satu kerajaan Islam Nusantara, yaitu Kerajaan Demak. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak berdiri sekitar tahun 1500. Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama dan merupakan kerajaan terbesar di pantai utara Jawa. Menurut tradisi Jawa, Kerajaan Demak merupakan kadipaten dari Kerajaan Majapahit yang kemudian muncul sebagai kekuasaan baru mewarisi legitimasi dari Kerajaan Majapahit. Secara geografis, Kerajaan Demak terletak di daerah Biontoro dekat muara Sungai Demak. Pusat kerajaannya terletak antara Pelabuhan Bergota dan Jepara atau di Jawa Tengah. Raja-raja yang pernah memerintah di Kerajaan Demak diantaranya 1. Raden Patah. Raden Patah adalah raja pertama Kerajaan Demak sekaligus pendiri Kerajaan Demak. Raden Patah masa pemerintahnya dimulai dari 1500 sampai 1518. Raden Patah bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Pada masa pemerintahan Raden Patah, Kerajaan Demak berkembang dengan pesat karena memiliki daerah pertanian yang luas sebagai penghasil bahan makanan, terutama pada beras. Kerajaan Demak disebut sebagai kerajaan agraris maritim karena letaknya di jalur perdagangan antara Malaka dan Maluku. Adapun barang dagangan yang diekspor Kerajaan Demak antara lain beras, lilin, dan madu. Barang tersebut diekspor ke Malaka, Maluku, dan Samudra Pasai. Wilayah kekuasaan Kerajaan Demak pada masa pemerintahan Raden Patah cukup luas, meliputi Jepara, Tuban, Sedayu, Palembang, Jambi, dan beberapa daerah di Kalimantan. Selain sebagai pusat perdagangan, Kerajaan Demak tumbuh menjadi pusat penyebaran agama Islam. 2. Adipati Unus. Adipati Unus adalah raja kedua Kerajaan Demak yang memerintah dari tahun 1518 sampai 1521. Adipati Unus dikenal juga dengan julukan Pangeran Sabrang Lor karena pernah menyeberangi Laut Jawa menuju Malaka untuk melawan Portugis. Pada tahun 1521, Patih Unus memimpin penyerbukan kedua ke Malaka melawan penduduk Portugis, dan Patih Unus meninggal pada peperangan ini. Pada masa pemerintahan Adipati Unus pula, Kerajaan Demak memiliki perkembangan yang sangat cepat. 3. Sultan Trenggono. Sultan Trenggono adalah raja ketiga Kerajaan Demak yang memerintah dari tahun 1521 sampai 1546. Pada masa pemerintahan Sultan Trenggono, Kerajaan Demak mencapai puncak kejayaan dan agama Islam berkembang lebih luas. Sultan Trenggono dilantik menjadi Raja Demak oleh Sunan Gunung Jati dengan gelar Sultan Ahmad Abdul Arifin. Peninggalan Kerajaan Demak diantaranya 1. Masjid Agung Demak. Masjid Agung Demak yang terkenal dengan salah satu tiangnya yang terbuat dari pecahan kayu. Oleh karena itu, terbuat dari pecahan kayu, tiang tersebut diberi nama Saka Tatal. Pembangunan Masjid Agung dipimpin oleh Sunan Kalijaga. Di pendopo masjid inilah Sunan Kalijaga meletakkan dasar-dasar perayaan sekaten yang tujuannya menyebarkan tradisi Islam. Tradisi tersebut sampai sekarang masih berlangsung di Yogyakarta dan Surakarta. 2. Pintu Beldek. Pintu Beldek ini dibuat oleh Ki Ageng Selo dengan petir yang tersambar memakai kekuatan supranatural yang dimilikinya yang ia tangkap saat ada di tengah sawah. Pintu ini dipakai untuk pintu masuk utama Masjid Agung Demak yang keadaannya sudah mulai rusak sehingga disimpan dalam museum dalam Masjid Agung Demak tersebut. 3. Situs Kolam Wudhu. Situs Kolam Wudhu ini
berada di halaman Masjid Agung Demak dan dulu dipakai untuk tempat wudhu para musyafir dan juga santri yang akan melaksanakan sholat. Akan tetapi, sekarang kolam wudhu ini tidak lagi dipergunakan sebagai tempat berwudhu pada saat ingin melaksanakan sholat. 4. Soko tatal atau soko guru. Soko tatal atau soko guru merupakan tiang penyangga dari Masjid Agung Demak yang terbuat dari material kayu dengan diameter 1 meter dan berjumlah sebanyak 4 buah. Soko ini dibuat oleh Sunan Kalijaga. 5. Baduk dan kentongan. Baduk dan kentongan dulunya dipakai sebagai alat untuk mengumpulkan rakyat sekitar masjid untuk menandai masuknya waktu sholat. Baduk dan kentongan ini menjadi peninggalan sejarah Kerajaan Demak yang juga masih bisa dilihat hingga sekarang. 6. Maksurah merupakan ukiran kaligrafi ayat Al-Quran yang digunakan sebagai interior dinding Masjid Agung Demak. Maksurah ini dibangun saat kekuasaan Aryo Purbaningrat yang merupakan Adipati Demak tahun 1866, dan kaligrafi ini menceritakan mengenai keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 7. Dampar Kencana. Dampar Kencana merupakan singgasana untuk para sultan Demak yang kemudian digunakan sebagai mimbar khotbah pada Masjid Agung Demak. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kesalahan karena saya masih tahap dalam belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.